Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait bagaimana cara membuat laporan laba rugi dan laporan perubahan yang didasarkan pada neraca saldo. Jadi materi kali ini adalah bagaimana cara membuat laporan laba rugi dan laporan perubahan modal yang datanya di sini berasal dari daftar neraca saldo. Oke, di sini untuk neraca saldonya sudah saya siapkan ya. Di sini saya contohkan untuk perusahaan manufaktur sampel ya, karena sebagai contoh saja di sini untuk periode November. Kemudian di sini dari daftar saldo ini atau trial balance 30 November ini kita disuruh menyusun laporan laba rugi 30 November dan menyusun laporan perubahan modal untuk 30 November. Baik, langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu di sini saya sudah siapkan untuk bentuk atau format laporan laba rugi ya, di mana untuk laporan laba rugi itu terdiri dari komponen pendapatan operasional, kemudian harga pokok, kemudian ada beban operasional, dan yang terakhir adalah beban dan atau pendapatan dan beban di luar operasional. Nah, komponen-komponen terkait pembuatan laporan laba rugi di daftar neraca saldo ini itu adalah komponen atau akun yang dimulai dari kode 4. Berarti yang ini. Ya, berarti inilah data yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan laba rugi. Ya. Cara menyusunnya adalah cukup gampang ya. Jadi sekali lagi bahwa untuk menyusun laporan laba rugi ini berdasarkan data neraca saldo, maka kita akan menyusun mulai dari kode 4 sampai kode 9 ini. Kita akan kita masukkan ke dalam laporan laba rugi sesuai dengan komponen yang ada di laporan laba rugi. Oke, yang pertama kita akan coba masukkan komponen pendapatan operasional atau income ini. Oke, bahwa untuk income atau pendapatan operasional itu adalah akun yang kode akunnya adalah dimulai dari kode 4. Berarti yang ini. Ini adalah akun-akun yang masuk dalam kategori pendapatan operasional. Ada sales of merchandise, ada freight collected, ada sales discount, dan ada late fees collected. Nah, komponen ini kita masukkan ke sini, atau nama-nama akun tersebut kita masukkan ke sini. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita ambil saldonya. Berarti yang ini saldonya. Oke, ada yang di debit, ada yang di kredit. Perhatikan, saldo normal pendapatan itu adalah kredit. Oke, saldo normal pendapatan itu adalah kredit. Ternyata di sini ada saldo pendapatan yaitu di debit, yaitu untuk sales diskon. Artinya sales diskon ini adalah saldo kontra. Saldo kontra dalam proses penyusunan atau penjumlahan pendapatan maka dia akan sifatnya akan mengurangi. Oke, jadi kita masukkan di sini untuk sales of merchandise, freight collected, kemudian sales discount dan late fees collected. Nah, untuk sales discount kita gunakan tanda min sebagai tanda bahwa dia sifatnya mengurangi sales diskon ya. Kita kasih dalam tanda kurung, artinya nilai sales diskon ini sifatnya mengurangi. Jadi untuk mencari berapa jumlah pendapatan kotor di sini kita ambil atau kita jumlahkan sales of merchandise ditambahkan freight collected dikurangi sales diskon dan ditambah late fees collected. Oke, setelah saya jumlah di sini ketemulah nilai sebesar Rp388.380.000. Ini adalah jumlah pendapatan. Oke, komponen untuk kategori kode aku 4 selesai. Sekarang kita masukkan untuk komponen yang masuk dalam kategori harga pokok penjualan atau cost of sale ini. Untuk cost of sale kita ambil komponen akun yang kode awalnya adalah 5. Berarti yang ini. Oke, ya ada 3 akun, ada cost of sale, cost of goods sold, ada freight paid, dan ada manufacturing overhead cost. Kita masukkan ke sini untuk akun-akun yang masuk dalam kategori harga pokok yaitu kode akun 5 kita masukkan ke sini. Ya. Lalu kemudian setelah kita masukkan baru kita ambil nilai saldonya. Berarti yang ini ya, saldo normal harga pokok ada di sisi sebelah debit, kita masukkan di sini yang ada saldonya hanya 2 akun yaitu cost of goods sold dan freight paid. Kita masukkan ke sini nilai saldonya. Oke, kita masukkan. Baru kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan untuk harga pokok kita masukkan ke sini. Oke, setelah dijumlahkan ketemulah nilai Rp116.390.000. Oke, setelah kita mendapatkan komponen pendapatan dan harga pokok, maka untuk mengetahui berapa nilai laba kotor atau gross profitnya,
jumlah pendapatan ini kita kurangkan dengan jumlah harga pokok, ya. Kita kurangkan, maka setelah saya kurangi didapatlah nilai sebesar Rp271.990.000. Inilah yang disebut dengan gross profit atau laba kotor. Nah, disebut kenapa laba kotor karena ini belum dikurangi dengan biaya-biaya operasional seperti itu. Oke, baru untuk mendapatkan berapa nilai laba bersih operasional, kita masukkan komponen beban operasional atau operating expense. Di mana untuk beban operasional di dalam daftar saldo itu adalah akun-akun yang dimulai dengan kode 6. Perhatikan kode 6, berarti yang ini. Oke, ini adalah akun-akun beban operasional, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ada 10 akun ya yang masuk dalam kategori beban operasional. Kita masukkan semua ke sini. Seluruh beban-beban operasional itu kita masukkan. Oke. Setelah itu, setelah kita masukkan akunnya, baru kita ambil saldonya. Yang ini berarti. Ya, yang ini 1.020.000 dan seterusnya. Ini kita masukkan ke sini. Ke kolom pertama. Ya, seperti ini. Lalu setelah kita masukkan seluruh beban ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan, kita letakkan di sebelah sini. Maka total biaya operasional di sini adalah Rp111.410.000. Oke, setelah kita mendapatkan komponen biaya operasional, maka untuk laba kotor atau gross profit ini kita kurangi dengan beban operasional. Kita letakkan di bawah sini, didapatlah nilai sebesar Rp160.580.000. Inilah laba bersih operasional atau disebut dengan laba bersih sementara. Kenapa disebut laba bersih sementara? Karena di sini masih ada komponen pendapatan dan beban di luar usaha yang belum kita masukkan. Oke, sekarang kita akan coba masukkan untuk komponen pendapatan dan beban operasional, pendapatan dan beban di luar operasional atau other income dan other expense. Kita masukkan dulu yang other income atau pendapatan di luar usaha. Kita lihat di sini untuk pendapatan di luar usaha itu adalah akun yang kodenya 8. Di sini hanya ada satu akun, yaitu interest income. Maka di sini kita masukkan saja interest income nilainya 950.000. Kita masukkan ke sini. Ya, beserta nilai saldonya sekalian kita masukkan. Lalu kemudian baru kita masukkan beban di luar operasional atau other expense. Di mana untuk beban di luar operasional itu adalah akun yang kodenya 9, berarti yang ini. Oke, kode yang akunnya 9. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 akun. Kita masukkan ke sini 6 akun. Ya, kita masukkan ke sini. Kemudian setelah itu baru kita masukkan nilai saldonya. Di sini yang ada saldonya hanya bank service charge dan ada late fees expense. Kita masukkan ke sini. Ya. Kemudian baru kita akumulasi atau kita jumlahkan seluruh pendapatan ini dikurangi dengan beban di luar operasional ini atau pendapatan di luar pendapatan di luar operasional dikurangi dengan beban di luar operasional. Maka ketemulah di sini nilai sebesar 630.000. Ini adalah selisih pendapatan atau beban di luar usaha. Nah, selisihnya karena positif, maka nilai selisih pendapatan ini akan menambah laba bersih operasional atau laba bersih sementara. Setelah kita jumlahkan, maka didapatlah nilai sebesar Rp161.210.000. Inilah yang disebut dengan laba bersih usaha. Oke, jadi seperti itu ya cara menyusun laporan laba rugi yang kita ambil datanya dari daftar neraca saldo ini. Oke, setelah itu baru kita akan coba susun ya sesuai dengan permintaan soal di sini adalah bahwa kita diminta untuk menyusun laporan laba rugi dan menyusun laporan perubahan modal. Nah, untuk laporan perubahan modal ini sangat mudah sekali ya. Yang pertama, kita masukkan dulu komponen modal awalnya berapa. Lalu kita masukkan jika ada prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik kita masukkan yang otomatis prive ini akan mengurangi nilai modal. Lalu setelah itu kita masukkan laba bersih usaha. Di mana laba bersih usaha ini kita ambil dari laporan laba rugi yang barusan kita buat. Ya, laba bersih usaha adalah Rp161.210.000. Oke, sekarang kita mulai menyusun laporan perubahan modal. Ini laporan perubahan modal ya. Oke, kita mulai masukkan pertama adalah komponen untuk modal awal. Kita masukkan modal awal, kita ambil dari kode 3 di sini untuk Ali Capital. Di sini modal awalnya adalah 250 juta. Oke, kita masukkan 250 juta ke sini. Ya, lalu kemudian kita masukkan komponen prive. Apakah di sini ada prive? Prive itu biasanya masuk dalam kategori kode akun 3. Ternyata di sini tidak ada. Berarti prive
Karena tidak ada berarti ini kita kosongkan. Lalu kemudian baru kita masukkan komponen laba bersih usaha, di mana laba bersih usaha ini kita mengambil dari laporan laporan laba rugi yang barusan kita buat tadi. Oke, laba usahanya adalah 161.210.000. Kita masukkan ke sini. Lalu setelah itu modal awal ini ditambah dengan laba bersih usaha, maka didapatlah nilai sebesar 411.210.000. Inilah yang disebut dengan modal akhir 30 November 2020. Seperti itu cara menyusun laporan laba rugi dan laporan perubahan modal yang sumber datanya kita ambil dari neraca saldo. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa membantu dalam proses pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.